Jika Anda saat ini berada di Iran, mungkin saatnya untuk memikirkan kembali posisi Anda. Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan udara paling mengintimidasi yang pernah mereka miliki. Armada pembom siluman Northrop Grumman B-2 Spirit, pesawat pengebom strategis yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan paling canggih sekalipun. Pengerahan ini bukan sekadar ancaman kosong. Jika para pemimpin Iran dan kelompok Houthi menolak untuk duduk di meja perundingan, konsekuensinya bisa sangat serius dan nuklir bisa menjadi kata kunci yang kembali menghantui kawasan itu. Pesawat-pesawat pengebom Amerika kini telah meninggalkan pangkalan mereka dan menuju kawasan Timur Tengah. Ini bukan lagi soal diplomasi halus atau pendekatan persuasif. Amerika Serikat tampaknya siap untuk mengambil tindakan militer langsung terhadap Iran, menunjukkan sikap tanpa kompromi. Saat ini, beberapa pembom B-2 telah dilaporkan dalam perjalanan menuju pangkalan militer Amerika di Diego Garcia, sebuah lokasi strategis di Samudra Hindia yang cukup jauh dari jangkauan rudal Iran, namun cukup dekat untuk melancarkan serangan presisi tinggi. Pengerahan militer besar-besaran di pulau ini tampaknya mencerminkan pola yang sama seperti saat operasi kebebasan abadi di Afghanistan tahun 2001 dan invasi ke Irak tahun 2003. Lokasi Diego Garcia menjadi tempat yang ideal untuk menyimpan pasukan dan logistik karena keamanannya yang relatif tinggi dan posisi geografisnya yang strategis. Saat ini, citra satelit memperlihatkan pengerahan pesawat kargo C-17 dan tanker pengisian bahan bakar udara, indikasi nyata akan potensi serangan skala besar. Ketegangan meningkat seiring meningkatnya serangan oleh kelompok Houthi terhadap jalur pelayaran di Laut Merah. Kelompok ini, yang diyakini didukung oleh Iran, juga telah melancarkan serangan ke arah Israel. Menanggapi hal ini, pemerintahan Presiden Trump yang memimpin saat itu memberikan pernyataan keras bahwa setiap serangan lanjutan dari Houthi akan diperlakukan sebagai tindakan langsung dari Iran. Dan jika itu terjadi, pembalasan akan datang dalam bentuk kekuatan militer luar biasa yang kemungkinan besar dipimpin oleh B-2 Spirit. Sejak dioperasikan pada akhir 1990-an, B-2 Spirit telah menjadi lambang dominasi udara Amerika. Desain sayap terbang dan material penyerap radar membuatnya nyaris tak terdeteksi radar musuh. Dengan radius tempur sejauh hampir 7.000 mil, B-2 dapat menyerang target di jantung wilayah musuh tanpa harus mengisi bahan bakar. Bahkan setelah hampir 3 dekade operasional, belum ada satupun yang pernah ditembak jatuh. Selain kemampuan siluman ekstrim, B-2 juga dilengkapi dengan avionik canggih dan sistem persenjataan mematikan. Dua ruang bom internalnya bisa menampung berbagai senjata konvensional maupun nuklir, termasuk bom penembus bunker berdaya ledak tinggi, GBU-57B Massive Ordnance Penetrator. Senjata ini mampu menghancurkan target bawah tanah yang diperkuat, seperti fasilitas nuklir yang diduga dimiliki Iran. Namun, kekuatan B-2 bukan hanya pada senjata atau stealth. Sistem navigasinya yang kompleks dan terintegrasi, mulai dari radar pengikut medan hingga navigasi inersia berbasis bintang, menjadikannya pesawat dengan presisi tinggi. Dengan radar AN, APK-181 dan sistem pertahanan elektronik mutakhir, B-2 bisa menghindari deteksi dan tetap berada di jalur misi meskipun menghadapi pertahanan musuh yang kompleks. Tapi zaman B-2 perlahan mulai mencapai puncaknya. Angkatan Udara Amerika sedang mempersiapkan penerusnya, B-21 Raider. Pembom siluman generasi ke-6 ini akan mewarisi kemampuan B-2 namun dengan teknologi jauh lebih mutakhir. Dirancang sebagai pembom berawak maupun tak berawak, B-21 akan menjadi pusat dari sistem tempur masa depan, mengintegrasikan kemampuan serangan, intelijen, dan peperangan elektronik. Biaya per unit B-21 diperkirakan sekitar 630 juta dolar, angka yang besar, tapi jauh lebih ekonomis dibanding B-2 yang menelan biaya 2 miliar dolar per unit. Dengan fleksibilitas membawa senjata konvensional dan nuklir, serta desain siluman yang lebih baik, B-21 akan menjadi tulang punggung armada pembom strategis Amerika dalam dekade-dekade mendatang. Pesawat ini diharapkan bisa mengakses wilayah udara musuh yang paling dilindungi sekalipun, membawa berbagai macam senjata mulai dari bom nuklir B-61 hingga rudal jelajah jarak jauh. Ditambah dengan kemampuan komunikasi canggih, sensor optik, radar AESA, dan pengelolaan data real-time, B-21 tak hanya akan menjadi pesawat pembom, tapi juga komando udara taktis. Kesimpulannya, pengerahan B-2 Spirit ke wilayah Timur Tengah saat ini adalah sinyal peringatan.
Amerika menunjukkan bahwa mereka tidak main-main dalam menanggapi ancaman, baik terhadap sekutunya seperti Israel, maupun terhadap jalur perdagangan global. Dan dengan B-21 Raider di ambang kesiapan operasional, pesan itu akan terdengar semakin keras. Kekuatan udara Amerika terus berkembang dan siap menanggapi setiap tantangan. Dengan keberadaan B-2 Spirit di langit Timur Tengah dan B-21 Raider yang segera aktif dalam waktu dekat, Amerika Serikat tengah mengirimkan pesan yang tak bisa diabaikan bahwa mereka siap untuk bertindak tegas terhadap segala ancaman yang datang dari Iran maupun sekutunya, Houthi di Yaman. B-2 Spirit, dengan kemampuan siluman nyaris sempurna dan muatan bom besar termasuk senjata nuklir, telah membuktikan dirinya selama hampir 3 dekade sebagai alat dominasi udara yang tak tertandingi, mampu menembus pertahanan musuh dan menyerang target bernilai tinggi tanpa peringatan. Kini, dengan kehadiran Diego Garcia sebagai pangkalan strategis yang aman dari jangkauan rudal Iran dan telah digunakan untuk berbagai operasi militer sebelumnya, Amerika menyiapkan panggung untuk kemungkinan konflik besar. Kehadiran B-2 di kawasan ini bukan hanya pertunjukan kekuatan, tetapi juga peringatan serius. Jika Iran dan Houthi menolak berunding dan terus menantang stabilitas kawasan, respons yang akan datang tidak akan setengah-setengah. Di sisi lain, B-21 Raider hadir sebagai manifestasi teknologi militer masa depan, menggabungkan kecanggihan avionik, kemampuan manajemen medan perang, sistem senjata generasi terbaru, dan efisiensi biaya yang lebih baik dari pendahulunya. Semua ini menjadikannya pusat kekuatan udara strategis Amerika di abad ke-21. Ketika ancaman semakin kompleks dan tersebar, B-21 siap mengambil alih kendali dari B-2, menghadirkan era baru dominasi udara yang dirancang bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menang telak di medan perang global. Dengan B-21 Raider yang sebentar lagi resmi bertugas, Angkatan Udara Amerika tidak hanya meningkatkan kemampuan strategis mereka, tetapi juga merancang ulang cara mereka mengelola ancaman global. Pembom generasi ke-6 ini tidak hanya dirancang untuk menyusup secara diam-diam ke wilayah musuh, namun juga mampu beroperasi sebagai pusat komando udara yang terintegrasi dengan jaringan tempur modern seperti jet tempur F-35 dan sistem pengintaian satelit. Ditenagai oleh sistem avionik terhubung dan otomatisasi penuh, B-21 dapat melakukan perubahan taktis secara real-time saat berada di udara, menjadikannya aset yang jauh lebih fleksibel dibanding pendahulunya. Selain membawa senjata nuklir dan konvensional, B-21 juga dirancang untuk peluncuran senjata hipersonik di masa depan, memperluas jangkauan dan efektivitas serangan. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian memburuk, terutama di kawasan seperti Timur Tengah dan Indo-Pasifik, pengerahan B-21 memberikan tekanan psikologis dan militer terhadap musuh-musuh potensial sekaligus memberikan keyakinan kepada sekutu-sekutu Amerika. Dengan kombinasi antara kekuatan penghancur dari B-2 Spirit yang masih aktif dan inovasi strategis dari B-21 Raider yang sebentar lagi menggantikan, Amerika Serikat tampak tidak hanya siap menghadapi konflik yang ada, tetapi juga membentuk ulang lanskap peperangan udara global untuk dekade-dekade mendatang. Dalam konteks modernisasi militer yang semakin agresif, kehadiran B-21 Raider menandai pergeseran paradigma dalam strategi pertahanan udara global Amerika Serikat. Tidak lagi hanya mengandalkan daya gempur, pesawat ini dibangun untuk menjadi bagian integral dari sistem peperangan jaringan, mampu bertindak sebagai node utama dalam pertukaran data, pengintaian waktu nyata, dan respons serangan presisi. Hal ini menjadikan B-21 bukan sekadar pembom, melainkan otak tempur udara yang bisa mengkoordinasikan operasi kompleks secara simultan dengan unit tempur lain di darat, laut, dan udara. Dengan kemampuan untuk menghindari radar dan bertahan di wilayah musuh dalam waktu yang lama, Raider akan menjadi alat yang sangat efektif dalam skenario perang modern yang membutuhkan kecepatan, akurasi, dan kekuatan penuh. Ditambah lagi, rencana produksi dalam jumlah besar setidaknya 100 unit mengisyaratkan bahwa Amerika tidak hanya berniat mempertahankan keunggulannya di udara, tetapi juga untuk menggandakan kapasitas proyeksi kekuatannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam situasi yang semakin tak menentu, seperti meningkatnya ketegangan dengan Iran dan aktivitas militer proksi di Timur Tengah, kemampuan seperti ini akan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa Amerika tetap satu langkah di depan. Tak diragukan lagi, masa depan dominasi udara dunia sedang dibentuk oleh siluet sayap hitam B-21 Raider, dan pesan yang dibawanya ke musuh adalah jelas, langit bukan lagi tempat yang aman. Dengan strategi militer Amerika Serikat yang semakin terintegrasi secara global, B-21 Raider tidak hanya akan menggantikan B-2 Spirit dan B-1 Lancer,
tetapi juga merevolusi cara serangan udara dilakukan dalam konflik modern dari misi pencegahan nuklir, operasi pemukul presisi, hingga dukungan intelijen dan peperangan elektronik di garis depan. Keunggulan utama B-21 bukan hanya pada teknologi siluman dan daya gempurnya, melainkan pada kemampuannya untuk terus berevolusi melalui pembaruan perangkat lunak dan integrasi sistem digital yang memungkinkan peningkatan kemampuan secara berkala tanpa harus membangun ulang secara fisik. Ini menciptakan pembom yang tidak hanya canggih saat ini, tapi juga siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam skenario konflik melawan negara-negara dengan pertahanan udara canggih seperti Iran, Korea Utara, atau bahkan potensi konfrontasi di Indo-Pasifik, B-21 menawarkan tingkat fleksibilitas dan daya serang yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, dengan kemampuan beroperasi berawak atau tanpa awak, B-21 dapat melaksanakan misi berisiko tinggi tanpa mempertaruhkan nyawa awak pesawat. Ketika digabungkan dengan kapal induk, sistem pertahanan rudal, dan kekuatan tempur siber Amerika, B-21 menjadi bagian dari simfoni militer yang dirancang untuk menciptakan dominasi mutlak dalam segala medan. Maka, bukan hal mengejutkan bila pengerahan unit-unit B-21 ke lokasi strategis seperti Diego Garcia, Guam, atau bahkan pangkalan di Australia akan menjadi bagian dari peta besar pertahanan dan penyerangan Amerika. Dalam dunia yang semakin didorong oleh kekuatan, kecepatan, dan teknologi, Amerika jelas memposisikan diri di garis depan dan B-21 Raider adalah ujung tombak dari ambisi tersebut. Dengan kemampuan adaptif yang tinggi dan desain modular, B-21 Raider dirancang untuk menghadapi berbagai jenis misi mulai dari penyerangan strategis jarak jauh hingga dukungan taktis dalam konflik regional. Pesawat ini tidak hanya bisa beroperasi dalam kondisi peperangan konvensional, tetapi juga di lingkungan peperangan elektronik dan serangan siber, menjadikannya platform serbaguna yang mampu beradaptasi terhadap dinamika medan tempur yang terus berubah. Bahkan dalam kondisi serangan yang melibatkan sistem pertahanan udara terpadu musuh, seperti S-400 Rusia atau radar lintas frekuensi milik Iran, B-21 tetap mampu menembus dan menetralisasi target penting tanpa terdeteksi. Hal ini didukung oleh penggunaan radar AESA yang jauh lebih sensitif dan sistem manajemen misi berbasis AI yang bisa mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Penggunaan bahan komposit generasi terbaru, teknologi pendinginan mesin untuk mengurangi jejak inframerah, dan software enkripsi komunikasi medan tempur yang sangat aman menjadikan Raider tak hanya sulit dideteksi, tapi juga hampir mustahil untuk dikunci oleh sistem pertahanan modern. Ditambah lagi, dengan kecepatan pengiriman informasi antara B-21 dan unit tempur lain di darat, laut, dan udara, pesawat ini akan menjadi tulang punggung dalam skema operasi multidomain, di mana koordinasi lintas cabang militer menjadi kunci keberhasilan misi. Maka tak mengherankan jika Raider dianggap bukan sekadar penerus B-2, melainkan loncatan besar dalam filosofi perang udara strategis Amerika. Dan selama kekuatan seperti Iran masih menimbulkan ancaman, terutama terkait pengembangan nuklir dan dukungan terhadap kelompok proksi seperti Houthi, kehadiran pesawat seperti B-21 bukan hanya pencegah, tetapi juga pesan bahwa setiap langkah agresif akan dijawab dengan kekuatan luar biasa diam, cepat, dan mematikan. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, B-21 Raider tidak hanya dipandang sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai simbol kekuatan diplomatik militer Amerika Serikat ala tekanan strategis yang mampu mengubah jalannya negosiasi bahkan sebelum satupun rudal ditembakkan. Keberadaannya di pangkalan-pangkalan utama seperti Diego Garcia, Andersen Air Force Base di Guam, dan pangkalan Tyndall di Australia, memberikan Amerika kemampuan proyeksi kekuatan secara global tanpa harus mengandalkan kapal induk semata. Ini artinya, kapanpun dan dimanapun ketegangan meningkat baik di Selat Hormuz, Laut Cina Selatan, hingga semenanjung Korea Amerika dapat mengerahkan kekuatan pemukul dari udara dalam hitungan jam. Lebih dari itu, Raider juga dirancang dengan interoperabilitas tinggi dengan sistem sekutu seperti NATO dan armada pertahanan Jepang dan Korea Selatan, menjadikannya kekuatan pengganda dalam operasi gabungan. Di masa depan, Raider bahkan kemungkinan akan mengintegrasikan senjata energi seperti laser untuk pertahanan diri serta rudal hipersonik untuk serangan presisi dengan kecepatan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Dengan semua keunggulan ini, B-21 bukan hanya senjata, tetapi aset strategis yang membuat musuh berpikir dua kali sebelum memprovokasi konflik berskala besar. Dan dalam narasi besar konflik antara Barat dan kekuatan yang sedang bangkit seperti Iran,
Tiongkok, dan Rusia, B-21 Raider adalah pernyataan bahwa dominasi langit masih milik Amerika dan akan tetap demikian dalam dekade-dekade ke depan. Dengan semakin meningkatnya ketegangan global, terutama di kawasan seperti Timur Tengah, Indo-Pasifik, dan Eropa Timur, B-21 Raider diatur untuk menjadi tulang punggung dari strategi deterrence Amerika Serikat yang modern, tidak hanya menjaga wilayah udaranya sendiri, tetapi juga memperkuat posisi sekutu dan memaksa musuh untuk mempertimbangkan ulang setiap langkah provokatif. Tidak seperti pembom-pembom era sebelumnya yang terbatas pada fungsi serang, Raider mewakili paradigma baru, yaitu platform tempur yang berpikir, beradaptasi, dan bergerak dalam jaringan, dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang memungkinkan analisis situasi secara instan di medan perang. Ini menjadikannya bukan hanya pelaku aksi, tetapi juga pemimpin operasi dalam lingkungan yang serba cepat dan penuh informasi. Bahkan di tengah ketegangan yang melibatkan ancaman nuklir dari Iran, Raider mampu memainkan peran vital dalam misi pencegahan strategis baik dengan membawa senjata nuklir sebagai bagian dari armada penyeimbang kekuatan, maupun sekadar tampil di radar musuh sebagai sinyal bahwa permainan telah berubah. Ketika diplomasi tidak berhasil dan ancaman mulai menekan stabilitas kawasan, kehadiran Raider adalah bentuk komunikasi paling keras dari Washington, bahwa Amerika tidak akan ragu bertindak dan bila diperlukan, dapat melumpuhkan musuh tanpa mereka tahu dari mana datangnya serangan. Kombinasi keheningan, kekuatan, teknologi, dan cakupan global ini menjadikan B-21 sebagai simbol supremasi udara mutakhir yang akan terus menjaga keseimbangan kekuasaan dunia untuk tahun-tahun yang akan datang.